Selamat datang di Investor Level C. Kami coba sharing aspek fundamental agar teman-teman bisa tetap tidur tenang meskipun banyak badai di bursa. Tonton sampai habis ya. Semangat sehat teman-teman Investor Level C. Investor yang fokus pada karakter pemegang saham pengendali. Ada kabar baik apa hari ini? Teman-teman, ini adalah episode ketiga di mana saya mencoba menunjukkan betapa gampangnya OJK menyatakan prospektus perusahaan yang akan listing efektif. Apakah ini menunjukkan bahwa OJK tidak mempunyai kompetensi? Ikutin sampai habis, jangan skip, dan tolong kasih komen ya. Sesuai dalam situs OJK, proses perusahaan listing adalah sebagai berikut, yaitu OJK telah menentukan persyaratan dan ketentuan untuk listing, lalu calon emiten melakukan persiapan internal yang dibantu oleh underwriter dan profesi penunjang yang lainnya, misalnya akuntan, konsultan hukum, dan lain-lain. Lalu, calon emiten menyerahkan prospektus awal kepada BEI dan OJK untuk dilakukan evaluasi. OJK harus melakukan evaluasi atas proposal prospektus tersebut. OJK melakukan mini expose dengan emiten dan penjamin emisi serta profesi penunjang yang lainnya. OJK juga akan melakukan site visit. OJK juga dapat meminta data tambahan apabila diperlukan sampai OJK bisa menyalakan pra-efektif dan mengizinkan untuk publikasi apabila memang proposalnya layak. Dengan tagline OJK 3M, mengatur, mengawasi, dan melindungi, kali ini saya akan sharing apakah OJK telah cukup melindungi teman-teman investor retail atas lolosnya prospektus PT Agung Menjangan Mas atau AMMS. Salah satu hal yang menarik, komisaris independen di AMMS merupakan guru besar perikanan di perguruan tinggi terbaik di Indonesia dan mantan Menteri Kelautan. Sehingga kompetensi AMMS semakin meyakinkan investor retail. Mungkin ada yang berpendapat bahwa seharusnya investor retail sudah memahami prospektusnya sebelum membeli saham, karena ini merupakan bagian dari risiko investasi. Ini benar, namun kita melalui negara juga telah membayar tinggi teman-teman OJK agar dapat melindungi investor retail. Sehingga pertanyaan apakah OJK telah melindungi investor retail atas lolosnya prospektus juga bukan merupakan pertanyaan yang salah. Kita kembali ke AMMS. AMMS berdiri di tahun 2007 dengan nama PT Cosmopolitan Electric yang bergerak di bidang perdagangan, perindustrian, dan jasa. Telah dilakukan beberapa kali perubahan anggaran dasar, dan yang terakhir adalah Akta nomor 1 tanggal 1 April 2022 yang mengubah fokus bisnis. Pertama, memberikan jasa sarana produksi budidaya ikan air payo. Yang kedua, jasa pasca panen budidaya ikan air payo. Yang ketiga, jasa penyiapan lahan. Dan yang keempat, jasa real estate yang dimiliki sendiri atau disewa. AMMS IPO di tanggal 4 Agustus 2022 dengan menerbitkan saham baru sebanyak 240 lembar di harga Rp100. Dengan demikian, harapannya bisa mengkolek dana retail sebanyak 24 miliar. Di samping itu, AMMS juga melepas waran sebanyak 336 juta lembar di harga 100, sehingga harapannya bisa mengkolek dana retail sebanyak 33,6 miliar rupiah. Total ekspektasi dana yang akan dihimpun dari masyarakat sebanyak 57,6 miliar. Sesuai dengan prospektusnya, rencana penggunaan dana sebesar 3,3 miliar untuk membeli 1 unit ekskavator, 1,1 miliar untuk membeli 2 dump truck, 1,6 miliar untuk membeli bulldozer tandem roller, dan 18 miliar sisanya untuk operasional. Nah, sebelumnya sudah banyak vlog yang membahas prospek AMMS.
saat listing dengan hasil tidak menarik karena ROE dan ROA-nya sangat rendah. Dan memang dari perhitungan yang ada saya dapatkan bahwa ROE dan ROA-nya relatif rendah karena di angka 2,6% dengan asumsi saya anualis selama 1 tahun. Sebelumnya di tahun 2021 bahkan hanya 1,5%. Oleh sebab itu, saya langsung mencari alasan mengapa ROE dan ROA-nya tersebut cukup rendah. Dan saya temukan rendahnya ROE dan ROA disebabkan oleh karena komposisi asetnya. Dari data aset-aset yang ada, saya dapatkan komposisi asetnya 97,7% merupakan properti investasi. Hanya 2,3% asetnya yang berhubungan dengan usaha sesuai dengan prospektus yang diekspos. Lalu apa pemanfaatan status properti investasi tersebut yang mencapai 97,7% dari asetnya? Ternyata kedua properti tersebut disewakan. Yang satu berupa ruko di Jakarta dan yang satu berupa lahan tambak di Buleleng. Nah, saya juga melakukan pengecekan terhadap laporan labanya. Ternyata dari sumber pendapatan saya dapatkan bahwa yang memberikan kontribusi sewa hanya berupa ruko yang di Jakarta, sedangkan tambak atau tanah yang di Buleleng belum memberikan kontribusi terhadap pendapatan, sehingga mestinya menurut saya itu belum disewa. Di bagian lain dari prospektusnya disebutkan bahwa nantinya SHGU yang di Buleleng akan digunakan untuk perikanan tambak udang, di mana klien dari perseroan dapat menyewa sebagian atau seluruhnya dengan harapan untuk pembuatan tambak, untuk pemeliharaan tambak, untuk pasca panen, untuk panen dan untuk pasca panen semua menggunakan jasa perseroan. Nah, dengan data tersebut di atas, pertanyaan yang pertama buat saya, apakah usaha AMMS merupakan jasa pengolahan, pemeliharaan, pasca panen atas tambak udang atau merupakan sewa properti dari mulai ruko sampai dengan tambak udang? Mengingat proporsi properti investasi mencapai 97,7%, bahkan properti yang di Buleleng juga 71%, sampai saat ini belum menghasilkan. Nah, saya mencoba memutar lagi video saat peresmian listing AMMS di BEI. Saya dapatkan semua isi video menggambarkan usaha AMMS adalah persiapan lahan, pengolahan lahan selama masa pemeliharaan udang, pengelolaan hasil panen, dan pengelolaan lahan pasca panen. Bahkan komisaris independen yang juga merupakan mantan menteri serta guru besar di perguruan tinggi terbaik di Indonesia menyatakan bahwa AMMS telah berpengalaman puluhan tahun. Kalau kita kembali melihat proporsi aset tetap, lalu kita bandingkan dengan tujuan penggunaan hasil listing, maka kita dapatkan bahwa saat ini aset tetap dari AMMS yang berupa mesin hanya sebesar 270 juta rupiah. Sehingga dapat kita pastikan bahwa mesin-mesin ini bukan merupakan sejenis alat-alat berat yang akan dibeli sesuai dengan rencana penggunaan hasil dana listing. Lalu pertanyaan kedua dari saya, apakah OJK tidak membedah aset-aset tetap dari AMMS saat melakukan evaluasi prospektus awalnya? Atau OJK mengetahui bahwa sebelumnya AMMS melaksanakan usaha dengan mesin-mesin yang disewa. Ini analoginya AMMS seperti perusahaan transportasi bis antar provinsi dengan status bis yang sewa. AMMS hanya mempunyai terminal-terminalnya. Atau AMMS sebelumnya mengolah tambak dengan alat-alat tradisional, misalnya cangkul, sekop, dan lain-lain. Nah, menurut saya ada dua pilihan bagi OJK. Apakah OJK
tertipu dengan AMMS karena terpukau dengan adanya mantan menteri dan guru besar di sana, atau OJK memang tidak kompeten melakukan verifikasi atas prospektus AMMS, sehingga prospektusnya sangat jauh dengan kondisinya saat ini. Prospektusnya menggambarkan bahwa AMMS kompeten dalam pengelolaan tambak, yang tentunya dilengkapi dengan alat-alat yang sangat memadai, apalagi AMMS sudah berpengalaman selama puluhan tahun. Namun kenyataannya 97,7% aset AMMS berupa properti investasi. Mesin-mesin hanya senilai 270 juta rupiah. Apakah dengan mesin-mesin senilai ini bisa membuktikan bahwa AMMS memang kompeten dalam tambak udang? Menurut teman-teman bagaimana? Kasih komen ya. Jaga kesehatan dan tunggu bagaimana perkembangan AMMS sampai dengan akhir tahun ini. Semangat ya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa kasih komen agar channel Investor Level C dapat lebih berkualitas. Dan jangan lupa sharing agar teman-teman yang lainnya bisa mendapatkan manfaat dari channel Investor Level C. Terima kasih.